mengikuti penarikan sampah juga ya. Stand by Kak. Paragraf kedua silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Tepuk tangan buat MC kita hari ini. Disimpan skripnya di sini silakan. Syukur. Baik. Anak combine hari ini motivation dan smart public speaking. People, semua yang hari ini hadir, alam matla tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena antum semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak matla? Ini bendera mana? Apakah? Brazil. Antum adalah orang ke-300 sekian yang menjawab Brazil dan itu salah. Ada yang tahu? Apa nah? Nigeria? Atau bendera Bojong Soang sekalian ya? Oke. Cukup people. 3, 2, 1. Semua yang hari ini hadir harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Mereka adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Di awal pandemi kami bersama protokoler datang ke tempat Solomon ini. Antum tahu apa yang terjadi di sana? Orang Solomon ini adalah orang-orang yang tinggal predikatnya sebagai negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya kelas seindah di Matla hari ini, people. Mereka tak punya kostum untuk belajar. Kami motivasi anak-anak Solomon hari itu gara-gara pandemi. Akhirnya anak-anaknya mengatakan apa? Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami Pak Chandra. Kami ini diserang wabah bertahun-tahun sebelum datang COVID-19. Mereka diserang wabah sampai gak bisa kemana-mana sama seperti rakyat hari ini. Kami tanya dari mana sumber penyakit itu. Orang-orang Solomon mereka mengatakan, wahai Bapak Wakil Presiden, Solomon people, mereka tetap punya spirit. Mereka tetap semangat walaupun diterpa badai, diterpa musibah bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa? Gara-gara pohon yang tebal ini people. Ini sumber penyakit anak-anakku. Wabah bermunculan gara-gara pohon ini. Bertahun-tahun lamanya mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka teriak depan pohon ini, dengan izinmu ya Rabb, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqam. Kami ini berteriak ya Allah. Kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam anak-anakku. Mereka berteriak tanpa dengan alat, hanya dengan teriakan. Bismillah, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Kenapa anak katakan ini people? Hanya dengan teriakan. Public speaking identik dengan kalam. Kalau ungkapan mahfuzat itu sangat terngiang saat itu. Al-kalamu yanfudu mala tanfudhul ibad. Obrolan itu, lisan itu akan menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Hari ini, kenapa antum semua fokus ke depan? Sampai ada yang kepanasan di belakang sana. Mereka tetap fokus ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena anak bicaranya dari hati. Dan antum pun akan mengatakan, baik, anak suka materi ini dan akan kami terima dengan hati. Anak gak mau. Antum udah terbina di Al-Ihsan ini, di Mata Al-Huda ini dengan kafah. Tiba-tiba pas nyampe ke rumah, antum nemui bapak yang satu ini. Antum di Matla sekian tahun lamanya, atau setengah tahun antum di Matla, pas nyampe ke rumah, ada bapak marah-marah, teriak-teriak. Ibu marah-marah, antum liburan datang ke rumah. Lebih baik kau balik lagi ke pesantren. Pulang kau ke pesantren, pulang kau. Kalau ada ibu yang kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indonesia. Kenapa? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, wahai Matla people. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu.
Kenapa anak-anak di luar sana? Mereka banyak yang benar-benar hancur masa depannya. Hancur hidupnya. Kesehariannya hanya bersahabat dengan gadget. Prefrontal cortexnya dia hancur. Di rumah sering banyak teriakan. Yang terjadi apa? Hormonnya dia tumbang dan hancur. Di rumahnya yang ada teriakan-teriakan yang tidak elok. Maka hari ini hadir. Ana pengen lihat di antara antum yang duduk depan Ana hari ini, people. Coba, maka antum ini masuk ke generasi mana? Semua yang hari ini hadir, dari kelas 1 sampai selesai ini, para guru yang terhormat, ada di antara antum yang selama berada di matla, antum ini bahagia banget. Masuk ke pondok bahagia, sebelum tidur dia happy, senyum-senyum gitu. Lagi tidur senyum-senyum, bangun tidur bahagia, dihukum happy gitu. Happy banget. Ada gak? Ada. Itu masih alhamdulillah. Tapi yang paling bahaya, antum tahu yang setengah-setengah di pondok, yang hanya setengah perjalanan keluar dia karena tergiur dengan alam luar, pasti dia termasuk generasi yang kedua. Ini dia. Biasa-biasa aja. Santri yang biasa-biasa aja, pasti dia belajarnya biasa-biasa aja. Ketika mau ujian, biasa-biasa aja. Masuk ruang ujian, biasa-biasa aja. Maka hasilnya pun biasa-biasa aja. Yang paling bahaya dari semua ini adalah ini. Cemas, selama di pondok cemas. Anak punya kawan satu angkatan sampai disebut Mister Cemas. Wajahnya tuh gak ada ekspresi. Cemas. Nanti mau kemana? Ke pasar. Gitu ya. Cemas. Gitu. Ini yang paling bahaya. Dan paling bahaya dari semua itu apa? Ini dia. Antum teriak, Ustaz, Afwan, Ustaz, anak lelah di pondok ini, Ustaz. Wajar gak? Karena orang yang lelah ini, dia hasilnya dia akan menghebatkan. Kenapa kawan-kawanku? Lihat ungkapan Imam Syafi'i ini. Ada mikrofon 2 MC. MC. Antum lagi mengeningkan cinta. Antum turun, kasihkan mikrofon. Ya, turun dulu antum. Antum kasihkan mikrofon ke kakak kita. Itu kan. Ini kan. Nih, yang putra. Kasihkan mikrofon. Yang pakai jas kak yang depan. Nah. Ketika mikrofon antum pegang, kan? Pegang mikrofon. Like this. Oke. Ketika mikrofon antum pegang, antum akan mengira, wah, kayaknya ana yang bicara. Maksud ana, kasihkan ke belakangnya. Pasti antum pun akan bilang, wah, kayaknya ana nih. Maksud ana, kasihkan ke samping kanannya. Terus ke samping kanan. Samping kanan. Ke depan. Samping kiri. Samping kiri. Ke kiri lagi. Pegang mikrofonnya, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, kau lupa jawab salam. Ana assalamualaikum, kau waalaikumsalam. Ulangi nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up please. Oke, bismillah. Pegang mikrofon. Stand up-nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Mugia. Saya panggil siapa nak? Mugi. Kelas berapa? Kelas 6. Oke, stand by kan mikrofon, jangan naik turun kak. Oke, like this. Oke, kelas 6, siapa nama wali kelas antum? Oh, hampir lupa nama wali kelas. Siapa nak? Ustaz Jindi. Nah, antum baca ini. Ini dia. Bila kau tak takut Tuhan, bila kau tak tahan belaknya, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Banyak yang terkecoh menjawab redaksi ini. Oke, bisa diulangi nak biar lancar. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu kata siapa?
Dia Nah, Imam Syafi'i seperti yang di banner ini, Kak. Oke, berikutnya. Silakan dibaca. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kak, dari mana? Dari Nagreg. Nagreg menanyakan itu, Kak? Gitu. Masya Allah. Antum berapa tahun di pondok? 6 tahun antum di pondok. Dan bertahan selama 6 tahun. Anak appreciate banget loh, Kak. Dan you harus bertahan sampai akhir. Tepuk tangan buat kita hari ini. Kak, lihat ke depan, closing. Posisikan mikrofonnya. Tangan kirinya di bawah. Oke. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Ismail. Sampai jumpa. Antum hampir lupa nama antum sendiri. Ulangi nak, sampai lancar Kak. Powerful. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Ismail. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kita hari ini. Oke Kak, kasihkan ke Putri. Ke Putri, terserah Kak. Ini yang pakai kacamata lah. Nah, off-kan mikrofonnya. Off-kan mikrofonnya. Off-kan mikrofonnya. Oke. Siap. Simpan aja dulu. Bisa jadi nanti habis maghrib kita suruh ya. Kak, antum bilang Pak Happy, saya tuh udah 3 tahun di sini tapi saya lelah banget Ustaz. Wajar nak. The power of lelah itu wajar. Yang dikhawatirkan the power of lillahnya hilang. Antum pilih mana? Lelah apa lillah? Selama antum menyelami matlah, the power of lillahnya yang akan muncul. Dan the power of lillah itu paling utama dari the power of lelah. Khawatirnya, nih kayak gini Kak. Apa? Antum mau lihat orang stres? Nih lihat videonya. Ini ciri orang stres kayak gini lah. Ujian dia santai-santai aja. Udah tahu itu automatic door, dia nggak tahu apa fungsinya. Maka yang akan terjadi, yang Anda khawatirkan apa? Ketika kami survei santri yang setengah-setengah di pondok, kami kumpulkan hari itu di satu titik dan kami bawa para psikolog. Baru 1 bulan dia keluar dari alam pondok, baru kelas 3 atau kelas 4 gitu nak. Dia keluar dari pondok, antum tahu apa yang terjadi? Nih, ininya kena. Antum gak bakal temukan gambar ini di kelas. Dikumpulkan di Sumatera hari itu, anak masih ingat. Santri-santri yang baru sebulan keluar dari pondok, dia mengatakan, Pak Happy, saya gak betah di pondok Pak Happy. Saya melanjutkan di SMP saja, saya melanjutkan di SMA. Disurvei melalui satu alat bersama para psikolog, korteks yang kena. Apa? Karena korteks ini adalah yang harus kita jaga. Selama antum di pesantren, antum menjaga korteks ini dengan kafah, karena yang terdengar adalah tilawah, ayat-ayat yang baik, gema azan. Itu akan membuat korteks kita akan menjadi rileks dan tenang. Dan mereka sudah lupa dengan kegiatan-kegiatan itu. Korteks ini bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Resep saya kayak gini. Ada yang nanya ke sampingnya, dahi anak kemana ya? Dahi nak, dahi di mana? Pegang gak? Tuh, Ustaz aja ikutan, Ustaz juga ikutan. Dahi di sini, brother. Nah, di sini, bukan di belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Nah, di situ. Di situ ada korteks. Katakan sama-sama apa? Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Antum nanya, Pak Happy, emang kalau korteks udah kena, korteksnya stres, korteksnya jauh dari alam tarbawi, apa yang akan terjadi? Nih, yang pertama. Kalau korteks itu rusak, dibikin stres,
nggak rileks di pondok, atau dia keluar dari pondok, senang dengan gadget, radiasinya mempengaruhi korteksnya, dia akan sulit mengatur masa depan. Itu bukan kata anak, psikolog yang mengatakan. Yang kedua, kalau ada santri yang sudah kena korteksnya di pondok, tidak sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, apa yang terjadi? Apalagi putra, maaf, atau putri juga ada. Kalau korteks sudah kena, dia bawaannya suka murung aja. Yang lain diam, dia olahraga. Yang lain olahraga, dia diam. Makhluk seperti apa manusia seperti itu? Korteksnya kena, diam aja. Santri baru ada di sini, santri baru? Sok, angkat tangan, santri baru, angkat tangan. Putra juga. Bertahan bager, kasep, gelis, selama di alam matla ini. Jangan antum terhinggapi dengan nomor 2 ini. Murung aja. Orang yang korteksnya kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nggak peduli. Yang lain Jumat bersih, dia diam aja. Dia kurang kreatif dan sikapnya tidak sopan. Anak temukan sekian gambar ini ketika kami sudah di luar. Anak mohon, yuk nak bertahan di alam ini sampai antum menemukan feel-nya. Karena apa? Sebelum ke segmen penutup hari ini, people, anak minta antum fokus. Semua yang hari ini hadir, andaikan korteksnya sudah terjaga dengan baik, pasti akan memilih satu di antara 2 kata ini. Antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka semua akan menjawab apa? Suaramu turun 30% apa? Matla dengan sekian dinamikanya terus move ke depan. Bergerak karena apa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stagnan. Indah banget dilihatnya. Daunnya bergerak, awannya bergerak, ombaknya bergerak. Kulluha fil harakah. Move and move. Santri yang hebat, santri yang dirindukan di negeri ini, antum berada di pondok ini, antum menggerakkan jiwa raganya. Bukan hanya jasadnya dia di pondok, tapi hatinya juga ada di pondok. Karena apa, people? So, percaya atau tidak antum, semua tak bisa mengelak. Yang duduk depan ana semua hari ini, santri-santriku, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, wujud antum gak kayak gini. Pernahkah antum melihat foto antum waktu SD? Dan antum gak mau lama-lama melihatnya? Geli gitu melihatnya, ke kiri gitu. Pernahkah antum melihat foto antum ketika pertama kali jadi santri baru? Dan antum lihatnya, kok bentuknya kayak gini ya? Perubahan sudah terjadi, itu kita. Alam matla juga sama. Bersama Pak Kiai terus menjadi nahkoda untuk pondok ini dan berkibar untuk negeri. Terus move. Perubahan sudah terjadi. Segera coba 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar yang satu ini. Betul? Sekarang orang sudah berhijrah bukan ke Yahoo lagi. Karena orang-orang mencari referensi bukan ke Yahoo, tapi mereka hijrah ke yang satu ini. Betul? 10 tahun yang lalu, Anda melihat seorang ibu lagi megang handphonenya, ketika ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Orang sekarang sudah hijrah, tidak di Nokia lagi. Karena orang-orang sudah hijrah ke Android. Karena handphone itu terjadi pada zaman jahiliyah. Abu Jahal pegang handphone ini dulu. Gitu ya. Antum pernah lihat handphone ini? Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah saking beratnya itu handphone. Itu zaman dulu 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ana, Ustaz Fauzi, ana yakin Ustaz, kita pernah mengalami di satu momen. Semua yang santri putra 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita semua pernah seragam menggunakan kostum ini.
Itu dulu Kak, 10 tahun, anak di Tasikmalaya 30 tahun yang lalu. Anak hari ini, adik-adikmu generasi milenial hari ini, yang di rumah sana, apa mau mereka lebaran pakai kostum kayak gini? Gak mau lah kawan. Kostum mereka sudah berubah. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah, wahai matlah. Zaman sudah berubah. Hari ini antum hadir menyesuaikan dengan alam dan waktu. Karena apa? Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Sebelum anak turun dari panggung ini, hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa berjasa menjadi luar biasa. Yang tadinya, Pak Happy, wallahi Ustaz, anak sebenarnya pengen keluar dari pondok ini Ustaz, anak pengen hijrah ke sekolah lain. Tapi anak mendengarkan antum, anak takut korteks anak ini rusak Pak Happy. Anak akan menjaga dengan kafah korteks ini biar saya nyaman di pondok ini. Dan pilihan antum berikutnya yang di luar sana belum tentu itu yang terbaik. Berikan kado terindah untuk orang tua antum people selama antum berada di alam ini. Karena apa? Ya 3 menit aja. Ana minta fokus. Antum buat kolam dan korosa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Tanpa suara. No voice. Tangan kanan dengan kolam. Tangan kanan kolam, nah, bukan korosa. Kolamnya saja. Senang kalau kayak gini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Gitu. So. Tangan kiri dengan korosanya. Silakan diambil gambarnya Pak Agung. Di sini nampak nih yang soleha. Oke, good. Turunkan kembali tangannya. Saya minta fokus dan tanpa suara dalam waktu 3 menit. Antum fokus ke depan people. Sebelum saya keluar dari ruangan ini. Kita nggak sadar loh, nah, kalau kita ini digerakkan oleh Allah. Beberapa tahun yang lalu, antum pernah berada di satu titik. Antum pernah berada di zona bangku-bangku ini. Waktu antum di TK, antum gak mengira kalau antum akan berada di matla hari ini. Antum pasti pernah menggunakan kostum ini. Sebelum antum masuk ke zona matla, antum pernah masuk ke zona matla. Tapi sebelumnya antum pernah menggunakan kostum merah putih ini. Orang-orang di luar sana, mereka bangga dengan kostum mereka, anak-anak SMP. Tapi antum punya kebanggaan tersendiri dengan kostum antum yang indah ini. Antum bilang, Pak Happy, mereka kan seragam Ustaz. Mereka dengan SMP-nya kelihatan. Tapi karakter antum lebih tampak dibandingkan mereka. Anak SMA di luar sana, selebrasi kayak gini kawan. Apakah itu indah? Di matla, antum dibentuk karakternya. Ketika anak sebutkan semua seragam-seragam ini, otak antum mengingatkan ke seragam-seragam yang ada di rumah itu. Karena hari itu antum sudah ikrar Pak Chandra. Apa Ustaz? Anak sudah ikrar depan seragam itu. Selamat tinggal seragam sekolah. Bismillah. Hari itu antum masuk ke alam pondok ini dengan kafah. Pernahkah antum mengingat sebelum masuk ke matla hari itu, antum diantarkan ibu antum kah? Masuk ke gerbang matla hari itu dalam keadaan antum gak tahu apa-apa. Antum dipegang pundaknya sama ayah ibu antum, itu yang anda rasakan. Ustazah merasakan itu, ustaz yang merasakan itu, beliau-beliau juga sama. Antum diajak keliling ke area matla ini dalam keadaan antum belum punya kawan. Antum pernah ingat hari itu? Tiba-tiba ibu, dia memegang pundak kita sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini Naya. Kalimat itu berbisik penuh dengan cinta. Nah, yang betah saya, ibu pamit nak. Semua santri pasti pernah dengar kalimat itu dari orang tuanya. Dan pamitan dengan antum. Sambil berteriak tuh di gerbang sana. Nah, bager, sing betah ya di pondok ini. Oh, udah dulu.
Ibu hati-hati di jalan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun. Seperti dia 6 tahun lamanya. Dia bertahan di alam makla ini. Qadarullah. Setiap anak bicara ini, yang kelas 6 pasti bilang, Ustaz, impianku satu Pak Happy. Anak pengen di wisuda Ustaz. Wallahi Ustaz. Yang you di belakang sana, antum wahai yang di belakang sana, you juga berteriak, Pak Happy, bukan hanya kelas 6 yang punya impian itu, kami pun punya dream. Bisakah antum berafirmasi di Jumat berkah ini biar Allah mengangkat doa kita dari bawah alam menuju ke aras? Atau mengatakan, Ustaz, Anon juga lagi kuliah Ustaz, Anon pengen Ustaz nanti aku wisuda, atau menggunakan jubah kebanggaan antum. Ini real di Manado tempatnya. Kenapa anak katakan ini? Tahun 2018 akhi uhti, anak MC wisuda. Anak MC hari itu bersama protokoler. Hadirin yang terhormat, wisuda prosesi hari ini akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Tiba-tiba protokoler di belakang dia teriak, Mas Happy, jangan dimulai dulu Mas. Kita nunggu wisudawan satu lagi belum datang dia Mas. Tolong kasihan dia Mas. Dia jauh dari Watampone Pak Chandra. Tolong tunggu. Kita nunggu sampai 30 menit. Dalam hati, ya Allah, ini hari wisuda kok bisa dia terlambat? Siapa wisudawan yang terlambat di tahun 2018 saat anak MC wisuda? Antum melihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan